Rahayu, para kadang. Kita berjumpa lagi pada tayangan Jakarta Lead. Kali ini episode yang ke-50. Masih mengambil tema yang sama, yaitu roh akal. Kalau kemarin panjenengan semua sudah dipahamkan tentang bagaimana itu sesuatu yang tidak masuk akal di dalam kehidupan kita, saat melihat fenomena, saat mendengar atau melihat sesuatu yang mungkin belum tentu kita bisa mengurai, lalu kita mengistilahkan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Kali ini tayangan yang ke-50 ini saya akan memberikan gambaran bagaimana di dalam diri kita itu menghasilkan sesuatu buah dari pikiran kita yang disebut logika. Para kadang kita setelah mengetahui apa itu pikiran, apa itu akal, apa itu penalaran. Nah, jadi pada saat semuanya itu sudah mulai terpahamkan komponen-komponen tersebut, maka saat kita sering mendengar di sekeliling kita ada istilah logika, nah itu menggambarkan bahwa buah pikiran yang sudah tersusun baik melalui proses yang benar dan sangat akurat, sangat selaras dengan apa yang ada di dalam diri kita dalam kondisi dan dalam situasi rohani kita mengalami situasi yang fit. Terkadang jadi logika ini adalah proses nalar di dalam akal kita. Nah, jadi proses logika ini proses yang sesungguhnya mudah dicerna. Nah, oleh sebab itu di dalam logika ini dibutuhkan saat kita semua menjadi pembaharu di dalam masyarakat. Sebab dengan pikiran-pikiran yang logis, dengan sesuatu yang kita wujudkan di dalam logika, maka apa yang kita sampaikan di tengah masyarakat akan mudah dipahami. Sebab yang tersusun di sana di dalam pemikiran yang logis atau sesuatu yang berlogika itu, maka saat kita mendengarkan itu semuanya itu benar-benar runtut, jelentreh, dan tidak melompat-lompat. Nah, bahkan hasil dari pikiran yang logis tersebut itu memudahkan seseorang untuk memahami apa yang panjenengan maksud. Nah, tantangannya di dalam kehidupan ini bagaimana kita itu ingin berbagi kepada sesama kita supaya apa yang kita sampaikan di tengah masyarakat ini mudah dipahami, lalu mereka itu bisa mengikuti apa yang panjenengan sarankan. Nah, terkadang memang untuk bisa menghasilkan pikiran yang logis atau sesuatu yang disebut logika ini memang harus dilatih. Latihan itu sesungguhnya berada di dalam proses nalar itu sendiri, terkadang. Sebab kalau kita tidak terbiasa untuk belajar mengatur atau mengkondisikan penalaran kita, maka saat kita itu menyusun apa yang dibutuhkan dalam proses akal, nah data-data tersebut itu juga tidak bisa runtut, tidak bisa akurat, sehingga data satu dan data yang lain itu mungkin bisa juga tidak nyambung, mungkin juga malah justru akan membuat bingung oleh siapapun yang mendengarkan kalau itu sudah menjadi buah pikiran. Maka bagaimana logika ini itu harus dibangun di dalam penalaran kita, maka nalar kita harus dilatih. Jadi nalar kita itu memang harus diupayakan di dalam diri kita, bagaimana kita itu setiap
mengalami sebuah fenomena, peristiwa, semua data-data yang teringat itu harus terkoneksi baik di dalam penalaran kita, sehingga apa-apa yang dibutuhkan pada saat kita membutuhkan itu sungguh-sungguh bisa diperoleh, sungguh-sungguh bisa diambil untuk menjadi bahan proses tersebut. Nah, tentu saja di dalam penalaran ini supaya kita itu bisa mendapatkan pikiran-pikiran yang logis, tentu saja ada hubungannya bagaimana penalaran ini terkoneksi dengan pikiran, di mana pikiran itu hanya wujudnya seunggah data-data. Nah, ada banyak sekali data-data yang ada di sana Kadang yang tentu saja itu seperti tampungan memori, mulai dari saat kita itu kecil sudah bisa mengingat sampai saat ini. Maka memori-memori itu harus dikelola dengan baik, harus disimpan juga dengan baik dan rapi. Nah, inilah kuncinya bagaimana kita bisa mendapatkan pikiran yang logis saat kita ini, penalaran kita ini bisa terhubung dengan pikiran, lalu bisa membantu di dalam mengcoding, artinya memilah-milah data-data, memilah-milah ingatan-ingatan yang pernah kita miliki di dalam otak kita. Nah, ini memang proses yang rumit tetapi kadang kala saat kita itu mendengar sesuatu yang sifatnya logis atau logika, sesuatu yang sederhana, padahal proses dalam diri kita begitu rumit sekali, karena seperti ada mekanisme yang terjadi di sana, dan kita saat ini pun juga belum tentu bagaimana itu bisa berjalan dengan sendirinya. Jadi analoginya Kadang, jadi di dalam otak kita, di dalam organ penyimpanan memori kita itu, kita juga belum pernah berpikir apakah di sana itu data-data ingatan kita itu disusun berdasarkan angka tahun terjadinya, ataukah dari data-data yang sifatnya golongan. Misalnya kalau misalnya data per tahun misalnya, jadi ingatan mulai kita umur misalnya 5 tahun, jadi semua ingatan itu dikelompokkan, yang terjadi saat itu, yang kita ingat pada saat kita umur 5 tahun itu dikumpulkan jadi satu, yang 6 tahun jadi satu, yang 7 tahun jadi satu, dan seterusnya sampai kita sekarang. Nah, apakah mungkin seperti itu? Ya, sehingga pada saat kita mengingat-ingat masa lalu, cukup kita mengingat tahunnya saja, lalu data itu muncul. Apa yang kita dapatkan dari proses mengingat itu, tiba-tiba muncul peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat kita menginginkannya tersebut. Nah, apakah seperti itu? Apakah proses penyimpanan atau coding di dalam diri kita itu dipilah-pilah berdasarkan golongan? Jadi sudah tidak berdasarkan tahun peristiwa, tetapi berdasarkan golongan. Misalnya di dalam otak kita itu menyimpan data-data, misalnya ini kelompok binatang. Jadi segala ingatan-ingatan yang terkait dengan binatang itu dijadikan satu di dalam coding, satu storage misalnya seperti itu. Lalu ini kelompok-kelompok makanan itu jadikan satu storage. Ini kelompok-kelompok mengenai kisah asmara misalnya, itu jadikan kelompok satu. Ini peristiwa-peristiwa atau ingatan-ingatan tentang pekerjaan, ini jadikan satu. Lah, apakah juga seperti itu ataukah bentuknya lain? Nah, inilah memang kita harus memahami bagaimana
tubuh kita itu seperti kalau komputer yang mungkin belum bisa terselami saat kita itu tidak bisa mengenali diri kita seutuhnya. Yang ada kita hanya gumun dan gumun, kita hanya mungkin terkesima saja melihat peristiwa tersebut. Namun perkataan memang selama ini memang kita mungkin tidak tertarik untuk mengetahui apa yang terjadi saat kita melihat, apa yang terjadi saat kita mendengar. Apakah data-data tersebut itu tersimpan baik, sudah tersimpan rapi di sana, sudah dikemas secara baik-baik, sehingga suatu saat kalau kita membutuhkan ingatan tersebut bisa kita ambil sesuai dengan apa yang kita perlukan. Nah, jadi perkataan kalau saat kita ingin membahas tentang logika di dalam pikiran kita, ya kita harus mengkondisikan di dalam diri kita itu ada tempat penyimpanan yang bisa menampung data-data ingatan tersebut dengan baik dan rapi. Nah, jangan sampai kalau di dalam ingatan kita itu ya banyak menampung tetapi semuanya itu acak, sehingga pada saat kita ingin berpikir, kita ingin mencari solusi, data-data yang kita cari itu bisa lama ditemukan atau bisa juga tidak bisa kita ingat atau tidak bisa kita temukan. Maka kalau hal tersebut terjadi, maka akan jauh dari logika yang dihasilkan. Sebab pikiran logika itu perkataan adalah pemikiran di mana struktur yang ada di dalam hasil pemikiran tersebut itu runtut. Jadi kalau misalnya dijelaskan itu satu persatu dan semuanya itu sambung sinambung, sehingga apa yang bisa didengarkan, apa yang bisa dibaca di sana itu bisa disimpulkan dengan baik. Maka hasil dari logika tersebut pasti pikiran-pikiran atau sesuatu yang sifatnya sangat selaras, sangat runtut, sangat akurat. Nah, kalau sudah logis seperti ini perkataan, maka akan menjadi mudah kita itu memberikan sesuatu kepada orang lain, menjelaskan kepada seseorang lain, kita mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan dengan pikiran-pikiran yang logis. Tentu saja bagi mereka akan menjadi menjadi masuk akal. Nah, kalau perkataan pada tayangan kemarin sudah dijelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal, maka pikiran yang logis inilah yang akan menjadi pegangan kita untuk bisa menjadi mudah melaksanakan atau menjalani hasil buah pikiran orang lain. Maka disinilah pikiran-pikiran yang logis sangat dibutuhkan saat panjenengan semua berperan menjadi pembaharu di tengah masyarakat. Sebab untuk menjadi pembaharu panjenengan harus mempunyai banyak inspirasi yang panjenengan sampaikan kepada mereka semua. Tentu saja semuanya itu harus runtut, semuanya itu harus tersusun rapi, semuanya itu harus enak didengar, dan semuanya itu harus masuk akal bagi para pendengarnya, sehingga apapun yang panjenengan sarankan di sana itu bisa dilaksanakan dengan baik dan mudah. Demikian perkataan, kadang kita memang sibuk di dalam kehidupan ini, tidak sempat menyelami peristiwa kasih, peristiwa yang epik di dalam diri kita, sehingga kita mungkin tidak bisa mensyukuri secara baik. Nah, di dalam Jakarta Talit panjenengan sedikit demi sedikit dipahamkan bagaimana ternyata saat kita itu mendengarkan kalimat logika
sesuatu yang logis. Nah, itu sesungguhnya adalah sebuah hasil dari proses yang rumit di dalam diri kita. Nah, peristiwa yang begitu rumit tersebut terkadang tak satu pun semuanya itu kadang kita sadari, semuanya itu seolah-olah berjalan secara otomatis, berjalan seperti refleks di dalam kehidupan kita. Nah, semuanya itu kerja siapa? Terkadang adalah kerja roh yang mendampingi kita, yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Maka semuanya itu bisa berjalan karena dawuh-dawuh Gusti, yang mana roh-roh tersebut itu mendukung, mengayomi, dan membantu diri kita saat kita itu menjalani proses pemurnian, dan proses tersebut kita ungkapkan, kita wujudkan di dalam dharma-dharma kebaikan. Terkadang kira-kira itu yang bisa saya bagikan, bagaimana kita memahami tentang logika di dalam berpikir. Nah, sehingga panjenengan menjadi lebih mantap, panjenengan bisa menjadi lebih bersemangat saat berpikir, supaya menghasilkan sesuatu yang mudah dipahami, sesuatu yang masuk akal bagi siapa saja, dan memudahkan proses di dalam panjenengan untuk berbagi kebaikan kepada sesama. Matur nuwun terkadang semoga tayangan ini bisa menambah kawruh rohani panjenengan, semakin menambah rasa cinta panjenengan terhadap diri panjenengan, dan panjenengan bisa memproses di dalam diri sendiri untuk bisa membangun iman secara utuh di dalam diri panjenengan, dan bisa nyawiji dengan Gusti di dalam diri panjenengan sendiri. Matur nuwun, rahayu.